Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir qaddi tamim bi khair. Ikhtar baina ardika wa malik. Pilih antara duit dan tanahmu. Pilih antara duit dan tanahmu. Suatu perkara yang sangat-sangat luar biasa. Kalau pada waktu dengan kita mempunyai prinsip lebih mengutamakan keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan dalam hidup daripada dengan kita bergaduh, dengan kita bermusuh-musuhan. Bermusuh-musuhan di dunia berarti kita akan bermusuh-musuhan nanti di akhirat. Cerita ini daripada Habib Salim, putra kepada Habib Omar. Jadi katanya Al-Walid pernah pada beberapa masa yang lalu membeli sebidang tanah tapi atas nama kekeluargaan. Biasalah kita antara kawan dengan kawan, jadi kita percaya sangat. Jadi ada hitam atas putih, ada geran tak ada geran, yang penting saling percaya mempercayai, sama-sama thiqah. Karena itu dibeli sama Habib Omar. Ternyata beberapa waktu kemudian orang tua si pemilik tanah tadi itu meninggal, si penjual tanah itu meninggal, beralih hak kepemilikan kepada ahli waris. Ternyata ahli waris mengatakan kepada Habib Omar, pada Salim, bahwasanya tanah itu adalah tanah mereka, padahal tanah ada dijual. Tanah itu tanah mereka. Jadi dinyatakan, dijelaskan yang tanah itu sudah dijual sama orang tua awak kepada kami. Mana bukti? Bukti tak ada. Mana saksi? Saksi tidak ada. Saling percaya mempercayai. Apa yang berlaku? Dengan begitu gamblang, dengan begitu mudahnya kata Habib Umar, dah bagikan saja tanah itu kepada dia. Bagikan saja tanah itu kepada dia. Nah, ini kan berat, yang di sini yang berat loh. Kita ada beli handphone, tapi kita tak ada bukti. Terus diakuin sama si penjual, udahlah kasihkan saja handphone tuh. Begitulah lebih kurang. Apa kata Habib Umar? Satu taktik ucapan yang sangat-sangat indah dan baik. Yang pertama, kembalikan saja atau serahkan saja tanah kepada mereka. Menahan, menyimpan tanah tersebut itu tidak membuat kita jadi kaya raya, dan juga menyerahkan tanah tersebut tidak membuat mereka jadi kaya raya, dan pada waktu kita menyerahkannya juga tidak membuat kita jadi miskin. Kita tahan, kita pertahankan dengan peguamnya, tidak membuat kita jadi kaya raya. Kita lepaskan, kita serahkan pun atas dakwaan daripada mereka tadi itu tidak membuat kita jadi miskin. Sebab masalahnya nanti bergaduh. Masalah nanti kita akan ke mahkamah. Kes mahkamah, panjang cerita. Tuh dengan tuh peguam, bolak-balik, mahkamah rumah adalah kalau awak nak mengatakan itu tanah kepunyaan kamu, ambil saja. Lebih kurang ceritanya seperti itu. Dengar, bismillahirrahmanirrahim. Pilih antara tanah dan hartamu. Daripada Atha bin Farruh radhiyallahu rahimahullah taala, qala ishtara Utsmanu, khalifah yang ketiga, min rajulin ardon. Sayyidina Utsman membeli tanah daripada seseorang, fa'abta alaihi, fa'abta'a ar-rajulu alaihi, falaqiya Utsmanuhu ar-rajul. Faqala lahu ma mana'aka min qabdi malik. Biasanya dengan kita kalau boleh hari ini udah kita transaksikan, kalau boleh hari ini juga kita dapat duit. Kan begitu. Tanah lah duit, kalau sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun baru nak dijelaskan. Itu fitrah. Bila kita transaksikan, bila kita jual belikan, kita inginkan duit kita diserahkan secepatnya. Yang kita sebut kemarin itu karsum. Kita jual kita apa namanya karsum. Karsum. Tapi kita mai tukar. Tak apalah, tapi sama aja kan, prinsipnya sama. Di Malaysia kalau kita nak jual kereta cepat, kasih pada mai tukar atau dengan karsum. Dia periksa kereta second tu itu dalam 140 poin. Ampun, mungkin Honda tak payah cerita lah, tapi diperiksa. Kalau kita masih cantik lagi. Ibarat kawan-kawan, kalau pada waktu kita jual kereta second hand, kalau kereta kita tu kita pecahkan part-partnya, yang paling mahal, yang masih original harganya adalah Honda. Tapi kalau hak masjid yang paling murah itu adalah honnya.
Kenapa kita tak dipakai sana? Sini Masya Allah tabarakallah, macam itu ceritanya. Jadi transaksi hari ini dalam 24 jam berapapun harga kereta, 100.000, 200.000 cash masuk dalam account kita. Cantik seperti itu. Yang ini ditunggu tak kunjung datang. Tanah ada dijual kepada Sayyidina Utsman. Tapi kenapa dengan si pembeli tadi itu tak nak menuntut bayarannya? Kenapa tidak diambil langsung? Itu yang agak sedikit aneh. Lakiyahu qala ma mana'aka min qabdi malik? Apa yang menyebabkan Anda tidak mengambil, tidak menerima duit penjualanmu? Kalau jual tanah dengan aku, tentu kamu perlukan duit. Kenapa tidak diambil? Qala innaka ghabancani, sebab karena dengan Anda telah merugikan aku. Al-ghaban, ada al-ghaban, ada al-ghabnul fahish. Al-ghabnul fahish artinya barang yang sepatutnya kita beli dalam harga 100, ternyata kita beli dalam harga 150. Sepatutnya tanah tuh, rumah tuh kita jual dalam harga 1,5 juta, tapi ternyata kita hanya dapat dalam 900-an saja. Jadi teman yang membeli itu bersekongkol semuanya. Macam kita jual dengan orang Arab. Selalunya kalau kita jual kereta, bukan orang Arab, semua sama, tak ada beda. Kalau kita nak jual kereta, mesti harta kita diturunkan harganya. Kita nak 100, kita jual 80. Dia tawar lagi, tengok lagi ada lecet, ada calan, turunkan lagi. Tapi kalau pada tu dia jual, saya kata ni calan ni. Tak dapat tu sikit je. Sapu-sapu tu dah hilang dah. Kalau dia pada tu jual, dia dengan harga yang tinggi. Tapi kalau pada dia beli, dia dengan harga yang rendah. Imam Abu Hanifah selera. Datang seorang makcik perempuan nak jual selendang pada Imam Abu Hanifah Nu'man. Tuan guru, saya perlukan uang. Berapa? 300 RM. Kata Imam Abu Hanifah, rasa-rasanya lebih kot, dalam 400-an lebih. Kalau saya beli dalam harga 500 macam mana? Pembeli makcik tadi tawarkan dalam harga 300 je. Dah, tu lebih daripada 300-an, 500, 600. Si pembeli yang menaikkan harga. Kenapa? Tidak ingin menghaban, tidak ingin menipu, tidak ingin memperangkap. Kita kan kadang-kadang dulu pada waktu ada ada suk sauda, kita sebut suk sauda. Allah, Pak, suk sauda sebut black market. Jadi kawan-kawan yang baru datang bawa dolar daripada tanah air, kita tahu pasaran suk sauda harganya zaman Nabi $100 hanya dapat 83 pound. Tahun 83. Suk sauda dapat 113. Beda banyak kan? Tapi kalau kita jual suk sauda, kita tak ada reset. Kalau kita jual di bank, tukar di bank, kita dapat reset. $70 reset penjualan dolar, kita dapat iqamah, dapat permit 1 bulan. Kalau kita ada pertukaran dalam 900, dalam 840, berarti kita sudah boleh perpanjang permit kita selama 1 tahun. Bukan bayar, resetnya saja. Itu dahulu, khair. Nah, jadi teman kita yang tahu harga tadi itu, kita ada pasaran atau kita ada kenalan di suk sauda, black market. Jadi dengan kita beli dengan harga 100, dia tukar di bank 83. Tukar dengan kita dapat 100. Oh, Masya Allah, tabarakallah, kamu orang baik. Baik apa? Dia dapat untung 13 pound. 13 pound pada waktu itu hampir lebih kurangnya dengan $13. Itu semacam itu namanya bai'ul gharar, juga disebut bai'u al-hadiri libadin. Tak boleh dengan kita memperangkap amanah dalam jual beli, amanah dalam transaksi. Itu diantara daripada asbab dukhulil jannah, diantara daripada sebab masuk surga. Samhan idza ba', mudah pada waktu menjual, mudah pada waktu membeli, dan mudah juga pada waktu membayar dan menagih. Jadi kau telah memberi harga murah kepadaku. Fama alqa minan nas syahadan illa wa yalumuni. Aku tidak berjumpa dengan sesiapa pun melainkan dia mencela aku. Oh, perasaan tak? Itu harganya 3.000.
Awak hanya jual setakat dalam 2.500-an, rugi. Kamu itu kalau di tempat kami sudah sampai dalam 3.500-an. Kamu jual dalam harga 2.500 aja, adalah kamu tertipu betul. Nah, semuanya orang mengatakan seperti itu kepada saya. Wa yalumuni, mencela dan mencercaku. Kata Sayyidina Utsman, awadzalika yamna'uk? Apakah itu yang menyebabkan Anda jadi tak nak mengambil uang penjualanmu? Apakah itu yang menyebabkan sehingga sampai dengan Anda tidak mengambil atau tidak menerima bayaranku? Oke, kalau macam itu, Fakhtar, pilih antara dua, tanahmu atau duitmu. Nah, ambil duit, ikut kesepakatan 2.500. Tak nak, ambil tanah. Itu maknanya tashil. Terserah, karena kita sudah bertransaksi, sudah ada ijab kabul, bi'tuka istaraitu minka bikada, transaksi kita sudah berlangsung sahih, maka antara dua pilihan. Kalau tanah ambil harga 250, 2.500, dipersilakan. Kalau merasa keberatan, merasa ketipu, merasa dirugikan banyak, oke, tidak ada masalah. Ini silakan ambil tanah kamu. Kita buat transaksi jual beli seperti itu. Di ala kapitalis tidak boleh. Ala kapitalis, barang yang sudah dibeli tidak boleh ditukar dan juga tidak boleh dikembalikan. Kalau ala sistem Islam, ala sistem syariah, lama manapun barang yang kita beli, asalkan tidak kita pakai, asalkan tidak kita gunakan, kalau tidak rusak, tidak cacat pun, tetap saja kita boleh mengembalikannya. Itu dalam bahasa hukum disebut dengan al-iqalah. Al-iqalah besar pahalanya. Kadang-kadang kita pun juga jalan jalan kawasan Roksi, Hayashit ada Haysamin, misalnya Haysamin itu dulu tempat terpencil. Hayashit itu macam seperti kita hidup di ujung dunia. Itu mana Hayashit? Masyaallah tabarakallah. Itu Ramli itu kawasan debu, itu kawasan pasir. Suk Sayyarat dulu ada kan, dalam belasan tahun yang lalu Suk Sayyarat. Sekarang katakan sudah tak ada lagi. Sekarang Masya Allah tabarakallah, mallnya ada di sana, kedai-kedai mahal pun juga, kawasan elit pun juga di sana, sama seperti dengan Abbas Akkad. Nah, belanja ke situ. Ada lagi tempat dulu kata kawan-kawan kalau kita pergi sana untuk cuci mata. Mana kawasan Roksi? Sebab yang berbelanja di situ orang-orang elit. Kita mana ada belanja, tengok orang aja. Astagfirullahaladzim. Subuh bang, belum tidur lagi ke? Bang, jangan tidur. Tidur malam, subuh ni press semangat. Lawan. Kalau tadi lawan, kalah terus, nanti besok kamu ngantuk lagi, malam ngantuk, subuh ngantuk. Jadi cara mengatasi tidur itu macam mana? Lawan. Hei, awak aku tak nak bagi sarapan lagi kalau kamu mengantuk di pengajian. Tak berani dia ngantuk. Rasain situ, sanggup tak? Ini Imam Hasan Basri. Lilin dinyalakan. Kalau rasa-rasa mampu untuk mencabar api neraka, oke, kita coba dulu, kita tes dulu dengan api di dunia. Jadi lilin dinyalakan, atau dengan sumbu lampu, tangan dijolokkan, dimasukkan ke situ. Panas, oke, sanggup? Kalau rasa-rasa tidak sanggup dengan api dunia, jangan sampai kamu mencabar api akhirat. Dididik, dilatih diri seperti itu. Akhirnya dia terdidik. Imam Sayyiduna Abdullah dia kalau ada benda-benda pelik mesti tajuknya akan terubah jadi minta maaf. Jadi kalian jangan buat benda pelik, itu saja kesimpulan. Ada bunyi handphone nanti terubah tajuknya kepada handphone. Jadi ngantuk nanti terubah tajuknya kepada ngantuk. Allah, tapi ngantuk tuh diantara daripada kelebihannya boleh membuat orang jadi sedar. Akhirnya jadi tak terbaca kitab, ambil nak cerita aja lagi. Allah, gara-gara karena tidak melaksanakan Isya berjamaah dikenakan karena ada tetamu. Kita tetamu kadang-kadang segan untuk minta diri melaksanakan salat berjamaah, akhirnya tertinggalkan salat jamaah pada malam hari itu. Maka dengan Sayyidina Abdullah bin Umar teringat hadis Rasulullah yang diriwayatkan Abang Mozen, Kakak Nisma, Mama Abida, anak-anak Abi ada 7.
campur 6 13. Okey. Jadi Bang Musin tu di situ tu. Masih kecil lagi. Bang Musin. Kak Nismah, Kak Duk mana-mana mah kakak kat belakang kot, tak tahu. Mama Abida atau mungkin yang sebelah kan. Abi tak cam kan? Pakai nikab semuanya mana boleh cam. Jadi malam hari itu ketinggalan salat berjamaah. Akhirnya beliau teringat dengan hadis salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih afdal daripada salat bersendirian dalam 27 kali ganda. Malam hari itu beliau salat sebanyak 27 kali salam. Waladhdallin, amin. 2 rakaat pertama baca surah, 2 rakaat kedua tanpa surah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, Allahu akbar kali kedua. Kalau sampai 27 kali 4 untuk salat isya, agak-agaknya selesai dalam pukul berapa? Salat bukan macam seperti salat kita yang secepat kilat nih. Kita waladhdallin belum waladhdallin, Allahu akbar. Itu salat kita, tumaninahnya tak begitu jelas. Salat mereka khusyuk, tadabbur, tatallut, inkisar, nangis. Ada yang baca satu ayat saja sampai subuh. Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Nangis Sayyidina Tamimun Ad-Dari. Yang Nabi katakan kalau beliau sembahyang tahajud, beliau pakai baju harganya tidak kurang daripada dalam 1000 dirham. Sayyidina Tamimun Ad-Dari adalah sahabat yang mendapatkan kepercayaan daripada Sayyidina Umar untuk menjadi imam kaum muslimat. Baju yang beliau pakai waktu tahajud harganya 1000 dirham. Berapa 1000 dirham? Kali 30 ringgit paling tidak. 30.000 RM nilai jubah. Pada waktu orang tanya, "Pelik salat dengan pakaian baju mewah bagus macam tu?" Awak tak tahu kah? Aku berdiri depan siapa? Aku menyembah siapa? Kita kalau depan makhluk pakai kemas rapi, indah dan cantik. Tapi kalau pada waktu kita salat di rumah, pakai singlet je. Kadang-kadang pakai singlet yang bergantung tu. Kita tutup lagi, Allahu Akbar. Jadi Abi dapat pelajaran bagus daripada salah seorang daripada keluarga Abi sendiri. Awal-awal Abi terasa pelik. Jadi hamba Allah tadi itu pada tiap kali sembahyang pakai bedak. Bedak wangi. Dulu Abi teorinya, tapi Abi baru paham, oh ini dia prakteknya. Bagus seperti itu. Jangan sampai bau asam, bau hanyir, bau budo, bau petai, bau jering pada waktu kita tampil di hadapan Allah. Basuhlah telkung tuh. Itu telkung sejak 13 tahun yang lalu. Kita yang menunjukkan kita kurang ihtimam dan tidak ambil berat tentang salatnya kita laksanakan. Kita salat sehingga di RNR. Minta maaf Bang ya. Pada masa kita sudah di RNA itu perasaan tak, kain yang kita gunakan itu telah digantikan oleh beberapa orang sebelum kita kan. Pernah tengok tak orang sudah di RNA ambil kain itu dia tanggalkan sepeda dia. Perasaan pernah tengok, tapi tengok lah kalau tak jadi. Tapi kalau tengok lah. Ya bukan haram, hanya setakat tengok orang lepaskan sepeda dia. Mananya dia pakai kain tak pakai sepeda. Okey, bagus. Bukan itu yang Abi maksud. Lepas tu sembahyang selesai, dia lipat balik kain tadi tu. Terus kamu pakai. Berarti kamu pakai kain yang dipakai oleh seseorang yang tadi memakainya tak pakai sepeda. Tersentuh, Masya Allah, tabarakallah. Ada tak kesisitipan hati untuk di hadapan Allah kita pakai pakaian yang dipakai oleh beberapa orang sebelum kita. Tapi kalau kamu jumpa dengan tuanku, dengan sultan, dengan menteri, dengan gubernur, Masya Allah, tabarakallah, betul-betul tamam. Panjangkan ceritanya, baru kena ngantuk tadi itu. Akhirnya, siapa yang berani ngantuk? Karena kita melihat diri pribadi kita. Ada 2 perumpamaan yang disebutkan. Agak-agak besok malam akan tinggalkan jemaah lagi tak? Kalau dengan bahasa Indonesia, kapuk syaitan. Maksudnya dengan dia binasa, celaka dia. Kata syaitan, lebih elok kejut dia bangun jamaah daripada aku jadi mampu begini. Kalau salat jamaah, paling kerja syaitan tu menggoda, membujuk, membuat kacau kita dalam salat. Setakat dalam 10 menit dia kacau kita. Yang ini
Setan banyak kerja-kerja lain, tapi sampai tengah malam hanya untuk menjaga. Di haji ini dah dikira tadi dah selesai salat 4 rakaat, salam selesai tidur. Nah ternyata salat lagi. Mampu laku kalau macam ni. Itu ceritanya. Dia raga kita juga kan terdidik macam mana? Jadi seakan-akan kita katakan pada, hei diriku, besok mau masbuk lagi kah? Besok mau tinggal jamaah lagi kah? Kalau kamu tinggal jamaah, aku baca Yasin 100 kali, ngantuk, baca paksakan. Besok dia tidak berani tinggalkan sholat berjamaah. Macam itulah juga mengantuk. Ngantuk tuh kurang tidur, kurang rehat, letih, ngantuk. Oke. Tapi tidur cukup, rehat cukup, makan cukup, semuanya cukup, terus ngantuk di pengajian, itu daripada gangguan syaitan. Kalau kita seperti itu, besok macam tu lagi. Kita kena saksi hari ini, awas. Tak ada sarapan bagi la ta'amnya wala full. Wala bait wala ayahaga. Mamuk laku syari. Tadi apa tengok kedai kusari tadi tu nampak bersih je. Tadi teringin dalam hati. Tapi kita lagi sedang baca-baca tadi tu. Sebelum kita ke kanan. Ada kedai kusari sebelah kanan nampak bersih je. Habis nak bagi mereka dimakan makanan yang tanpa lauk. Kan kita tak ada nasi tanpa lauk kan? Paling tidak kalau nasi lemak pun ada ikan bilisnya 1, telur sebiji bagi 8. Betul. Kita ni kaki makan 1 dan kaki lauk. Tapi hebatnya juga dengan kita yang walaupun kita makan ketuyannya besar, potongannya besar, pada masa yang sama pada waktu kita makan nasi lemak, yang penting ada kuah sedap, telurnya bagi 8. Ikan bilisnya hanya setakat 1 je. Jadi habis. Mana kita boleh kan? Banyak ya. Itu bahasanya banyak sedikit cukup, banyak lebih. Yang problem itu banyak cukup, sedikit kurang. Itu masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan jangan ngantuk. Kalau pilih antara tanah dengan duitmu, sumakal. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adkhalallahu jannata rajulan sahlan muftariyan mushtariyan wa bai'an wa qadiyan wa muqtadiya. Allah pasti akan masukkan ke dalam surga seorang laki-laki yang sahlan, yang mudah, yang toleransi pada masa membeli, pada masa menjual, pada masa membayar, dan juga pada masa menerima. Jadi tak cerewet, bahasa cerewet, tak cerewet lah. Berapa mang? 15 bi. Boleh kurang? Mau kurang berapa bi? Mau kurang berapa? 7 boleh? Akhir apa? 7 itu salah. Tapi tak juga lah orang kata 100 kita tahu 25 itu kan keterlaluan betul. Yang aja lah nawarnya. 100 tawar 80 itu masih oke lagi, 100 tawar 70 itu masih oke lagi. Dah dengan kita kalau rasa-rasa udah ada untung, dah kasihkan. Itu salah padaku menjual. Dia bayar, udah keluar uang siling semuanya. Uang siling. Harganya berapa? 90. Dia bagi duit 70 ringgit. Gua lagi uang pound. Yang 20-an. Yang 50-an. Yang 10 sen. Yang 5 sen, total semuanya hanya 81 ya. Masih kurang 9, bagi jalan. Itu salah. Ya kira-kira tidak merugikan kita. Kalau sampai rugi pun insya Allah kita tidak akan bankrupt. Siapa tahu berkat kita turunkan harga tadi itu, kita mendapatkan keberkatan duit, rezeki yang melimpah ruah. Ingat, ini diantara daripada jaminan surga daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tasamu, masa memberi dan menjual, masa menerima dan membayar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-inkisar. Perhatikan hadis ini. Inkisar, patah hati, luka perasaan. Bi Rasulillahi wal badawi wa bi rijalin min bani alawi salaku bi manhajin nabawi. Itu diantara daripada tawassulat.
يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك إن حلول الحادث العميم ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم ولن يضيق إلى آخره. Itu munajat inkisar, sedih, putus cinta, tak dapat duit, kena pergi, kena marah-marah sama orang Arab. Hal kecilnya, roh, masalah Malis man, mapi malis, entah mapis moh, mapis moh ternyata ada otak lah, sampai ke tahap itu. Anta adilul adab, kata dia. Kamu tuh tak ada adab. Orang sini kalau membeli memang luar biasa. Sampai berata bekhribetak. Maksudnya hancur runtuh rumah awak. Didoakan agar rumah kita jadi runtuh. Tuh sebagian mereka sampai ke tahap itu. Khribetak. Akhirnya kita masuk ke masjid. Tak nampak tiang masjid yang mana saja. Sedih masuk. Jangan mentang-mentang aku tak paham bahasa Arab disumpah-sumpah macam ni. Itu tawajuh inkisarul qalb artinya. Itu di antara detik-detik waktu ijabah. Kalau ada perasaan semacam itu sampai meleleh air mata kita, doa kebahagiaan dunia dan akhirat, Allah akan ijabahkan permintaan kita pada saat ketika itu. Itu artinya berdoa indal inkisar. Ya Allah ya Rahman Rahimin. Sahabat kita orang Arab Mesir dulu kalau ketemu abang kalau pakai songkok begitu dia tak ragu. Tapi kalau abang tak pakai songkok, pakai baju t-shirt misalnya, apalagi ada tulisan-tulisan belakang atau seluar jeans tulisan I love you yang disobek di bawahnya itu, mesti dia tanya, anta muslim? Iyalah, kalau datang daripada Malaysia, Indonesia itu insya Allah lah kebanyakannya muslim lah. Sebab kita di sana kalau yang kafir orang Hindu, dia India atau Cina, kalau nampak muka macam kita muslim lah, tapi dia tanya anta muslim? La anak Bukhari gitu ya. Dia tanya identitas kita ini Islam, kata apa kah? Kita pikir dia tanya nama, anta muslim? La anak Bukhari. Sebab kita Bukhari Muslim kan hadisnya. Tampalah supaya jangan ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Inkisar wa tawajjuh inda syiddah, dalam keadaan sengsara dan susah. Daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu qala ma kana fina farisun yawma badrin ghairul Miqdad ibn al-Aswad. Tak ada seorang pun di kalangan kami pada peristiwa perang Badar yang bertunggangan kuda kecuali Sayyidina Miqdad ibn al-Aswad. Renung kawan-kawan semuanya, hadis ini patut untuk kita amati secara lebih cermat. Bayangkan kita letih-letih pergi Humaisara, letih-letih pergi apa namanya, Siwa, kita pergi ke Marsa Matruh, ke Sharm el-Sheikh, kita pergi ke Sinai, kita pergi ke Skandaria. Lepas kita sampai ke sana kita rehat, kita santai, kita boleh main-main air di sana. Yang walaupun transit lama, katakan saja ada yang transit sampai berpuluh jam kan. Kalau kurang daripada 12 jam kita terdapat hotel. Kalau lebih daripada 12 jam kita dapat hotel. Sekarang duduk di airport 10 jam untuk menunggu penerbangan berikutnya, letih. Lepas perjalanan berpuluh-puluh jam lebih, transitnya lama, perjalanannya lama, sampai ke sini beg hilang pula. Tapi bagaimanapun urus menyurus beg kita dapat, alhamdulillah, sampai ke rumah, sampai ke Hai Ashir, sampai ke Hai Sabi, ke rumah Pahang, dan langsung makanan tersedia. Kawan-kawan dijemput. Baginda setelah perjalanan tidak kurang daripada 150 km, ontahnya ada 80, digilirkan untuk tidak kurang daripada 3 kepada 4 orang sahabat. Satu ekor onta. Nabi kita juga mendapatkan giliran yang sama. 150 km kalau dibagi 4 berarti berjalan kaki tidak kurang daripada dalam 115 km jalan kaki.
Sampai ke Badar, apakah tempat rekreasi, santai, tidur, makan, enak, main? Nah, perang yang dipertaruhkan nyawa. Terus seperti itu pengorbanan mereka. Kita tidak sanggup untuk menahan mata sejenak saja pada waktu kita berzikir. Tidak mampu untuk kita menahan mata dalam rangka untuk mempertahankan syiar agama yang Nabi kita sampaikan kepada umat demi untuk kebahagiaan kita. Yang kami pertarungkan nyawa pada saat ketika itu demi untuk kesejahteraan, keselamatan kalian, keselamatan umat. Nabi kita dapat tawaran harta, Nabi kita tolak. Dapat tawaran wanita, Nabi kita tolak. Dapat tawaran kerajaan, Nabi kita tolak. Kenapa? Sebab matlamat dalam Islam itu adalah litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Jadi kita menghargai betul sahabat yang kelaparan. Allahu Akbar. Dengan Bang Musin, maka Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Terus tapi kita baca surah, bang, jatuh, bang, ramai, bukan satu, ramai yang terjatuh pada itu. Sebab kenapa? Disebabkan kena al-ju', disebabkan kena lapar, tak cukup makanan, krisis makanan, krisis pakaian, krisis keuangan, krisis segala-galanya. Terus pada masa yang sama berhadapan dengan pasukan jumlah bilangannya tidak kurang daripada 1000 sahabat Nabi kita, jumlah bilangan tidak lebih daripada 313 orang. Apakah 313 dari itu akan patah balik ke Madinah? Tidak. Tetap dengan satu sanggup untuk berhadapan dengan jumlah 3 kali ganda. Selain daripada itu persiapan yang serba kurang, keuangan yang serba kurang, latihan yang serba kurang, persenjataan yang serba kurang. Untuk apa saja? Agar dengan Islam sampai kepada kita di Nusantara. Nabi kita yang mengeluh, kalau boleh dengan bahasa mengeluh, yang meratap pada saat ketika itu berdoa menangis. Intahlik hadhil fi'ah. Kira-kira kita mungkin dalam pengajian malam ada dalam 300-an, mungkin juga sekarang dalam 300-an, 13 orang. Kalau kau musnahkan segelintir daripada sahabat-sahabatku ini ya Allah, lan tu'bada ba'dal yaum. Tak ada seorang pun yang menyembahmu selepas peristiwa ini. Itu namanya al-inkisar di hadapan Allah. Hanya setakat dengan Sayyidina Miqdad ibn al-Aswad saja yang memiliki kuda, yang selebihnya naik onta, dan banyak yang berjalan kaki. Naik onta pun 80 digilirkan untuk 313 orang. Walaqad ra'aituna, di sini mahal syahid, dan aku melihat keadaan kami pada saat ketika itu. Wa ma bina illa naim. Tak ada seorang pun di kalangan kami melainkan dia tertidur. Letih 150 km. Di rasa-rasanya saya pun kalau jadi sahabat saya akan buat pengorbanan macam itu juga, Bi. Aku insya Allah macam seperti sahabat juga. Ini perasaan guru seperti ini pernah terucapkan daripada salah seorang kiai setelah mendengar perjuangan daripada sahabat, perang Badar, perang Uhud yang bersimbah darah, Sayyidina Sa'ad bin Waqqas, Sayyidina Khalid bin Walid. Sayyidina Khalid bin Walid dari kepala akhwat sampai ke bawah tak ada ukuran 4 jari yang bersih daripada parut. Sampai di kemaluan pun kata beliau tidak selamat. Kena sasaran tombak, panah, pedang, muka, kena telinga, kena dada, kena belakang, sampai kena di kemaluan. Tak ada yang bersih itu, tak ada. Semuanya parut itu senak. Jadi kata Pak Kiai tadi itu, serasanya saya juga akan berkorban seperti itu. Saya akan bela bagi Nabi dengan jiwa ragaku. Saya akan jadikan dadaku sebagai perisai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semangat imannya naik. Malam hari bermimpi temu Rasulullah dalam satu kendaraan naik mikrobus. Sini mikrobus kan? Sebut mikrobus kan? Tramco. Oke, Tramco, naik Tramco. 12 penumpangnya. Jabal Muqattam, misal saja. Tramco perumpamaan, Jabal Muqattam juga perumpamaan, mogok dengan Jabal Muqattam. Turun, kiai tadi itu satu Tramco dengan Rasulullah dan juga dengan beberapa orang sahabat. Dalam mimpi itu, masa Tramco tadi itu mogok di tengah jalan pada waktu naik, maknanya kalau mogok
kereta akan terundur, kan? Apa yang berlaku? Penumpang turun, kiai tadi itu turun, kereta itu kelang kabut, cari kayu, secepatnya cari kayu, cari batu besar untuk menahan tayar kereta supaya tidak terundur. Dapat kayu balak, belahan kayu balak, kayu balak. Nah, dapat belahan kayu balak, letakkan sebesar ini. Pada waktu nak letakkan kayu tadi itu di tayar belakang, sahabat Nabi kita ada letak paha di situ dalam mimpi itu. Kita pengorbanan kita masih nak cari kayu, itu udah bagus dah. Sahabat Nabi letakkan paha mereka supaya terangkul bagian tadi itu tidak terundur, sebab itu akan membahayakan kepada Rasulullah yang sedang berada di dalam. Maksudnya jauh sangat pengorbanan kita dengan mereka. Pada malam hari itu kena keletihan. Besok hari Jumat 17 Ramadan, yang dipertaruhkan itu adalah nyawa, bukan harta kekayaan saja, tapi jiwa, raga, dan juga dengan harta. Jadi kata Sayyidina Ali, tak ada seorang pun di kalangan kami melainkan dalam keadaan tidur nyenyak. Yang paling soal itu kalau sama-sama mengorok, sama-sama berdengkur, itu sini itu oke. Yang masalah tuh kalau dia berdengkur kita tidak, atau kita berdengkur dia tidak, itu yang buat dia tak boleh tidur. Tapi seperti itu malam-malam pertama aja, malam ketiga, malam keempat dah oke dah. Bahkan dia cari, awak kemana aja? Tadi malam susah tidur. Kenapa macam seperti music, seperti bilangi. Patu hilang. Allah, semuanya tidurnya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah pokok kayu, yusalli wa yubki, yusalli, sembahyang, menangis. Itu ratapan detik-detik waktu ijabah. Kadang-kadang kita perasaan, kadang-kadang pada waktu kita kesudahan, pada waktu kita baca qasidah Burdah, abana mauliduhu anti bi usuri ya tiba mubtada'in minhu wa mukhtatami yaumun tafarrasa fihil fursu annahumu. Jadi mungkin karena dengar rentak lagu, mungkin juga dengar rentak adzan, meleleh air mata kita. Kalau ada yang semacam itu sentuhan hati, dalam bahasa hadis kamu telah mendapatkan sentuhan jelmaan daripada para malaikat, berdoalah Anda kepada Allah. Itu waktu ijabah yang Allah anugerahkan kepada kita pada saat ketika, pada waktu kami lagi sedang tidur nyenyak, Nabi kita sembahyang dan menangis hatta asbahah, sampai subuh. Jadi detik-detik waktu dalam keadaan ingkisar, dalam keadaan terharu, dalam keadaan sedih, dalam keadaan rasa susah, kita dah merupakan detik-detik waktu ijabah daripada Allah. Dua hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Nuzul rajulaini min ahli Yaman, artinya kunjungan dua orang warga daripada negeri Yaman. Nuzul, kunjungan, makna daripada nuzul di situ iqamah, berdomisilinya dua orang sahabat daripada Yaman di Madinah, daripada Sayyidina Abi Salamah. Qala nazala rajulan min ahli Yamani ala Talha bin Ubaidillah, juga salah satu daripada al-asyara al-mubasysyirin bil jannah. Apa? 10 sahabat ahli surga. Satu, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Talha, Sayyidina Abdurrahman bin Zubair, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Sa'd bin Abi Waqqas, Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah, Sayyidina Zaid bin Sa'id, Sa'id bin Zaid. Kadang tertukar nama bapa dengan nama anak, kadang tersebut nama anak. Itu 10. Riwayat daripada Sayyidina Talha bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu, faqutil ahaduhuma, dua orang yang tinggal di Madinah tadi itu, yang kedua-duanya berdasarkan daripada negeri Yaman. Salah satu daripada mereka berdua meninggal dunia 1 tahun lebih awal daripada saudaranya. Qutila ahaduhuma ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, summa makasal akharu ba'da sanatan, summa mata ala firashihi.
Satu yang pertama, teman yang pertama tadi itu meninggal dunia setahun sebelumnya, tapi meninggalnya di medan perang. Qutila fi sabilillah. Qutila maknanya fi sabilillah. Sedangkan dengan yang satunya yang meninggal selepas 1 tahun meninggal atas pembaringan. Beda. Yang meninggal dunia di medan perang dengan seseorang yang meninggal dunia di atas hamparan, atas katilnya. Wa Uriya Sayyidina Talha yang membawa dan yang menguruskan 2 orang sahabat tadi itu untuk berdomisili, untuk bermukim di kota Madinah. Beliau bermimpi melihat 2 orang sahabat berkenaan annalladzi mata ala firasyihi, yang mati atas pembaringan itu lebih tinggi makam dan kedudukannya daripada yang meninggal dunia setahun yang lalu. 1 tahun sudah lebih istimewa tempatnya daripada yang meninggal pada tahun lepas. Annalladzi mata ala firasyihi dakhala jannata, masuk surga yang mati meninggal kemudian sebelum yang meninggal mati syahid fisabilillah. Heran. Pada kata tadi kata Alhamdulillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya merasa heran. Bagaimana yang matinya atas pembaringan boleh lebih afdal daripada yang matinya di medan perang? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama kasabil ardi ba'dahu. Yang meninggal kemudian itu makasa hidup Aisyah dalam berapa lama hidup menunggu selepasnya? Qala haul. Haulan artinya setahun. Haul artinya haulak tempat. Haulaka sampingmu. Haul itu yang 1 tahun. Haul tak ada daya upaya. Haul mempunyai 3 makna. Makna yang pertama haul, haulan. Paham bahasa haulan? Diadakan haul Habib Al-Munzir misalnya. Haulan Syekh Mutawalli Sya'rawi. Haul artinya setahun. Kena acara perayaan, manakiban, syamailan, acara bacaan tahlilan tadi itu diadakan pada tiap tahun untuk almarhum Fulan bin Fulan. Ini baru-baru ini diadakan haulan tu guru tu kenali. Tu guru atau tu langsung tu kenali. Dulu tak ada haulan. Sudah ada haul Habib Abdul Haddad, ada haul Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, itu dengan para ulia salihin. Itu namanya haul, artinya setahun. Kedua, haul dengan makna di samping. Haulat. Tuh, al-habab kulluhum haulat. Al-buyut kullu haulal masjid. Rumah-rumah, tempat-tempat semuanya berada di samping, di tepi. Haulatnya tepi, haulat artinya samping. Itu makna haul yang kedua. Haul yang ketiga artinya daya upaya. La haula wala quwata, tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan untuk mengelak daripada kemaksiatan, la haula, dan tidak ada kekuatan untuk melaksanakan patuh datang kepada Allah illa billah. Jadi haul di sini 1 tahun. Nabi kita kata kama kasaba'dahu fil ardi qala haulan. Nabi kita bersabda shalla, setahun berarti dia telah bersembahyang 1800 kali salat. 5 kali 10 50 kali sebulan terus 50 kali 10 bulan 1500 kali 12 bulan 1800. Itu baru salat. Lagi subhanallah alhamdulillah la ilaha il, belum lagi dengan Allahumma shalli ala Muhammad, lagi dengan assalamualaikum, lagi assalamualaikum, waalaikumsalam, amin, belum lagi dengan Allahu akbar, takbir, Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi bukan pas. Tapi bukan juga UMNO. Habib barisan dia udah habis sebutkan tadi. Nih, kalau mukadimah Abdurrahmi ini ada pas, ada UMNO, ada, bahkan Orange pun juga ada. Kenapa Orange warnanya sedikit? Bang, mereka juga sedikit sebenarnya. Allah. Udah, undi pos sudah? Kenapa tidak undi secara online dia? Kepikiran malam tadi itu. Undi pos itu kan biar dahulu. Macam seperti kita masuk dalam MySejahtera, masuk senang-senang sih isi situ, dan scan ada barcode, langsung angka ada. Tak boleh kah? Takkan undi pos itu nanti melayang-layang, tak sampai. Salat al-fan
1800 kali salat puasa Ramadan 30 hari tambah dengan kebaikan-kebaikan lainnya. Artinya ini makna hadis yang diriwayatkan, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Umur panjang tapi dengan amal kebajikan yang bagus, itu yang paling mulia di sisi Allah. Tak nak umur kita semakin lanjut tapi semakin kurang kita dalam ubudiyah kepada Allah. Semakin lanjut umurnya, semakin tua usianya, tapi semakin gigih dengan ibadah dan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin. Hadis yang ke-6, Sa'adat ibni Adam fi thalathatin. Mudah-mudahan kalian dapat yang 3 itu semuanya. Amin. Kebahagiaan seseorang itu pada 3 perkara. Petanda Anda bahagia, petanda Anda sejahtera, petanda Anda serono hidup kalau Anda memiliki 3 perkara asasi, bukan merupakan asasi macam seperti air, udara, dan makanan, tidak. Itu memang asasi betul. Kita boleh saja hidup tanpa rumah, tanpa kereta, tanpa pakan, tapi kita tidak boleh hidup tanpa udara. Tak percaya boleh cek. Coba, jangan bernapas setengah jam, tak apa, 15 menit saja, stop napas. Berapa lama? Jangan bernapas. Buang waktu. Tunjukkan saja, kita tak boleh hidup tanpa air. Boleh bertahan seminggu, 2 minggu, sampai sebulan kita mati. Begitu juga tanpa makanan. Kalau dengan udara, Masya Allah, tabarakallah. Karena itu udara Allah ciptakan sebanyak-banyaknya, lebih banyak daripada daratan, lebih banyak daripada air. Kenapa? Sebab karena kita bernapas tiap detik. Kalau makan, tidak ada makan. Ya ada waktu lah, 3 kali Melayu makan 6 kali sehari. Arab makan, tak apalah. Maklumat juga, catat nanti diingat. Kawan-kawan, untuk ikhwan, akhwat juga tidak terkecuali. Yang duduk di sini orangnya bersilih ganti. Mungkin dulu Anda Habib Ali Zainal Abidin, Hafizahullah, mungkin juga pada suatu ketika nanti dengan Syekh Mahmud atau dengan sesiapa saja. Mesti maklumat yang mereka sampaikan itu kita punya prinsip menyampaikan yang terbaik daripada apa yang kita ingat, dan kita akan ingat dan menghafal yang terbaik daripada apa yang kita tulis, dan yang kita tulis itu yang terbaik daripada apa yang kita dengar. Jadi gunakan pen supaya mata melihat, tangan main, kepala berpikir, itu akan menguatkan daya ingatan. 4 tahun kamu di sini, dalam tiap pengajian, kadang-kadang cerita, kadang-kadang ulas, maistapadu, kamu jangan andalkan hafalan. Kita bukan orang yang kuat ingatan. Besok kamu dah lupa. Kalau setengah jam saja berbicara di sini, Abi suruh ulang balik, sampaikan apa yang Abi sampaikan, kamu tidak boleh menyampaikan. Makanya kita bantu dengan tulisan. Catat, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, segini dah maklumat yang terkumpul. Kita tinggal ulang balik, dah terekam dalam ingatan handphone. Qala, daripada petanda kebahagiaan daripada anak Adam itu pada 3 perkara. Air, tak boleh kita bertahan sampai sebulan. Makanan juga tidak boleh sampai 1 bulan. Tapi kalau dengan udara, dalam 5 detik pun kita tidak boleh tanpa udara. Karena itu udara Allah ciptakan sebanyak-banyaknya. Sebab tidak hanya kita saja yang bernapas, yang mengeluarkan oksigen, banyak juga makhluk-makhluk yang selain daripada kita. Jadi yang 3 asbab kebahagiaan di sini adalah asbab pelengkap. 3 perkara pelengkap kebahagiaan seorang mukmin. 1, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min sa'adati ibni Adam salah satu 3 perkara daripada petanda kebahagiaan kesejahteraan anak Adam. 1, almar'atu sholihah. Cari istighfar. Ya Allah, orang-orang masjid banyak cantik-cantik, ya Allah. Mudah-mudahan aku dapat orang Melayu yang cantik juga, ya Allah. Mudah-mudahan hati ikhwan itu tergugah dengan aku, ya Allah. Doa boleh aja, tak ada masalah. Haram enggak, kenapa takut pula? Waktu sujud, Allah tahu kita meratap waktu kita sujud, ya Allah, Nabi kita yang kata itu sebagai petanda kebahagiaan seorang mukmin.
Tak salah kalau dengar kita dalam hati, tapi jangan kedengaran sama kawan-kawan. Nah, doa yang macam tu. Ya Allah, aku inginkan dia yang bayda, jamilah ya Allah, taqiyah ya Allah, salihah ya Allah. Cukuplah, ngaji dulu bang. Nah, nanti kena tegur pula sama kawan. Tu bima bainaka wa bain Allah pada masa kita sujud kita minta. Kenapa? Sebab itu sebagai tanda kebahagiaan. Akhwat juga semacam tu. Ya Allah marhamin. Jangan bermata air, jangan berpacaran, itu tidak akan membawa kepada kebajikan. Jangan kita awali hidup kita dengan perkara yang tidak diridai oleh Allah. Min sa'adati ibni Adam salasa, wa min syakawati ibni Adam juga salasa. 3 sebagai petanda asbab kebahagiaan, 3 juga sebagai petanda asbab kecelakaan. Tanda kebahagiaan daripada seorang anak Adam, almaratu salihatu, perempuan yang salihah, namanya Salihah bin Haji Salihin. Tak tanggung-tanggung di sebuah kampung Muti'ah, nama kampung Syekh Najib Muti'i rahimahullah ta'ala, itu asal nama kampung itu Asiyah, rubah beliau menjadi pada Muti'ah, makanya disebab beliau menjadi pada Muti'i. Ayah dia Saleh bin Haji Salahuddin, mak dia Salihat binti siapa? Haji Salihun, dianya Salihatun, kakaknya Salihatin, Salihatun satu. Wal maskanu saleh, tempat yang luas. Disebutkan di dalam hadis riwayat yang berbeza, petanda kebahagiaan seorang mukmin itu adalah rumah yang selesa atau rumah yang luas, kendaraan yang selesa, dan juga pasangan hidup yang soleh. Sen doa agar dapat teman hidup yang solehah, maka berdoa agar dapat pasangan hidup yang soleh. Kalian juga minta kepada Allah agar mendapatkan pendamping hidup yang solehah, solehah dengan kalian, soleh dengan akhwat. Jadi kalau sudah dapat pasangan semacam itu, kita tak susah. Kita nak ngaji, dia juga paham tentang mengaji. Tapi kalau kita nak ngaji, dia nak gemuk, kan susah. Apa ngaji? Buang masa. Ngaji. Subuh kita tidak bangun salat subuh berjamaah. Apa? Tak payahlah salat di masjid. Meskipun tak tentu ada orang. Tadi kami sembahyang di Masjid An-Nur. Kesian Masjid An-Nur. Masjid An-Nur itu senasib dengan masjid, mungkin lebih baik Masjid Salam lagi. Ya, Masjid Salam yang besarnya 60 sampai 30 ribuan, tapi masih ada dalam 2-3 saf subuh. Tadi itu 1 saf saja. Memang masjid luas. Nangis. Apa sebab musababnya? Itu asbab musababnya tarkus sunnah. Asbab musababnya lengah dan alih. Asbab musababnya al-jawwalat, al-hawatif, itu parabola, stru, atau juga dengan seumpamanya yang membuat kita susah untuk menggerakkan diri, stroke anggota tubuh kita daripada kebajikan, tapi cergas daripada yang sebaliknya. Waliyadzubillah. Mas'atun as-salih yang ketiga, qala wal markabus salih, riwayat wal markabul hani, al maskanul wasi' wal maskanu wal markabul hani, artinya kendaraan yang selesa. Start, jalan. Hidupkan pun berpelukan bila nak hidup. Markabul hani tak mesti BMW, tak mesti Mercedes S-Class, yang penting kereta itu selesa, izura ning besura jin Ifrit, yang penting boleh jalan secara selesa. Itu maknanya markabul hani. Kendaraan kita selesa, pasangan hidup kita saleh dan salehah, tempat kediaman kita luas. Niatkan ke situ supaya kalau pada itu dengan kalian buat rumah beli villa ukurannya besar sampai 3-4 ribu kaki persegi untuk keluasan tempat tinggal. Niatkan, sebab dari kita katakan min alamatis sa'adatil mar'i, rumah yang luas. Sebaliknya tanda syakawat ibni Adam, perempuan yang jahat, dan juga dengan tempat kediaman yang sempit. Ya Allah, bocor lagi. Lepas perbaiki repair bocor tadi itu, ekon pula bosak, lampu pula mati, tangga pula patah, cermin pula pecah. Itu kan
pusakawan. Tapi pada waktu rumah selesai, alhamdulillah. Kadang-kadang keberkatan itu daripada situ. Gaji abang setakat 2.000 aja, tapi abang boleh simpan sampai 1.000 pada tiap bulan. Gaji sahabat kita tuh 6.000. 6.000 hari dia terima gaji, pancit 3 tayar kereta. Satu tayarnya 250 dan 750. Itu yang murah kan? 250 murah kan? Murah lah. Yang mahal 500, 600 kali 3 ada 2.000-an. Itu mogok pula. Baterainya pula loh, ganti baterai entah apa lagi. Habis duit untuk bayar bengkel. Padahal gaji besar 6.000 untuk bayar bengkel. Pada waktu keluar perangko, kehilangan pula. Astagfirullahaladzim. Yang 2.000 tadi itu Allah berkati. Tak ada masalah, hidup nyaman, selesai, tidak ada sebarang gangguan. Itu mana keberkatan hidup. Wal markabusu summa qala may yasubu hadza ya mughiratu. Siapa yang mereka cela dan yang mereka certai ya Mughirah, insyaallah pada pertemuan besok pagi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Untuk kawan-kawan yang was-was tuh, ini tengok 2 air di depan. Ini beda minum. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada yang mengatakan ini adalah melo, kamu jangan sampai goncang. Itu cara mengatasi was-was. Sebab kenapa? Sebab abi yang minum. Kalau kata setan, tuh sana sebut teh susu, kita sebut dengan teh tarik tuh. Tuh teh tarik, teh tarik apa? Abi yang minum teh, yang ini air kosong. Nah itu sirap Bandung. Nah begitulah kita pada tuh takbir Allahu Akbar. Kita dah tahu kita yang niat tadi tuh, tapi kenapa kita ragu-ragu? Benda tuh kita yang buat. Kata syaitan belum tepat lagi. Allah usalli pada masalah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.